Baper, bincang bareng Petra. Bincang-bincang bersama Petra dan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi. Ya, kita bertemu lagi di Baper Bincang bareng Petra, dan khususnya hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tri Sasono Kimas. Gue pikir lo ini apa anaknya Taufik Kemas, bukan ya? Kimas ya Tri ya. Yes. Namanya Tri, dan ini penting kenapa nggak jadi 4K, 5K, 6K. Coba Tri, cerita dulu Tri, dari nama aja nih. Penting. Jadi nama saya Tri itu sewaktu saya lahir pas ada 3 hari besar yang bertepatan dengan kelahiran saya. Jadi ada hari raya Paskah, ada orang Chinese kepercayaan sembahyang kuburan, lalu ada Dewi Kuan Im waktu itu lahir juga. Jadi tiga hari besar, makanya nama saya jadi Tri Sasono 3 suasana. Sedap. Gitu. 3 suasana ya. Yes. Harusnya musim dingin, musim panas, musim kemarau. Suasananya bahagia, ceria gitu. Oh, jadi lu nggak boleh nggak bahagia nggak ya? Boleh, bahagia terus Pak. Tri, sebelum jadi anak Tuhan, percaya kepada Kristus, kan punya background kan? Karena lu tuh bukan dilahirkan dari keluarga Kristen kan? Boleh cerita nggak sedikit di masa lalumu dengan agama kepercayaanmu di masa lalumu? Ya, saya dari kecil memang saya dididik dengan kepercayaan adat istiadat Chinese di mana orang tua saya menganut agama yang berbeda. Nah, sampai saya besar kurang lebih kuliah, jadinya ini ceritanya panjang nih Pak. Jangan panjang-panjang. Ini berapa menit nih Pak? Oke, jadi sampai saya kuliah, di situ saya juga masih dengan kepercayaan lama saya sembahyang, saya berdoa. Kenapa? Karena dari kecil banget papa saya, apalagi di Jambi, cukup bisa dibilang tokoh masyarakat. Ada beberapa tempat ibadah malah dia jadi ketuanya. Ada banyak lah tempat ibadah, hampir semua yang bersifat kepercayaan dia selalu jadi kepala, pemimpin dewan, orang yang dihormati, dituakan lah. Nah, dan saya lahir dengan semua budaya-budaya yang saya serap seperti itu. Saya hafal semuanya, caranya, segala macam saya hafal. Dan singkat cerita, saya bisa menganut ke Kristen, itu balik lagi ke waktu saya kuliah. Jadi saya kuliah, saya ketemu sama teman, itu dibilang makanya pergaulan, ketemu sama teman seorang Kristen. Saya kan berbeda dengan dia. Kita ngobrol, selalu setiap kali ketemu kita selalu ngobrol sama dia. Lalu dia selalu bilang, "Bro, lu harus tahu," kata dia, Yesus itu adalah satu-satunya jalan dan juru selamat. Lalu saya bilang, "Ya gue cuman ngomong sama lu aja, terserah lu. Lu percaya kagak percaya bukan urusan gua, urusan lu sekarang dengan Tuhan." "Kok bisa begitu?" "Ya udah bro, gua kagak dosa," kata dia. "Lu yang dosa sekarang." "Kok bisa begitu?" Dia bilang, "Karena kewajiban gua cuman ingetin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan juru selamat." Padahal dia tahu lu bahwa lu agamanya beda sama dia. Beda, tahu, justru dia sengaja Pak. Makanya dia bilang, "Gue cuman ngomong seperti itu urusan lu. Tugas gua selesai nih. Lu bertanggung jawab sekarang, lu dosa." Saya bilang sama dia waktu itu, "Lu gila ini, agama lu nggak bener bro. Masa lu yang bener gua kagak? Sekarang lu maksa dong." "Gua kagak maksa, gua cuman ngomong," kata dia. Dan hampir setiap kali kita bertemu ngobrolnya begitu terus. Begitu udah masuk ke ranah-ranah agama, ngomongnya kembali lagi, "Bro," kata dia, "percaya deh, Yesus itu satu-satunya jalan dan juru selamat." Nah, setiap kali sampai situ kita berantem, berdebat. Nggak bisa, lu bilang lu yang paling benar segala macam, itu nggak benar. Di tempat gua nggak ada yang seperti itu, saya bilang. Nah, singkat cerita dia ngomong, "Udahlah bro, gua capek ngomong sama lu. Kalau lu ada masalah, lu inget ya, lu ngomong aja di dalam nama Yesus." Oh, dia ngomong kayak gitu? Dia kasih tahu, dikasih clue tuh. Iya, pokoknya kalau lu ada masalah, lu ngomong aja dalam nama Yesus. Saya jawabnya, "Serah lu lah bro." Saya pikir dia gila kan, lu otak lu gila, emang lu doang yang paling benar. Gitu. Ya udah, saya tetap sembahyang, melakukan kepercayaan saya yang lama. Lalu sampai someday ada satu kejadian sebenarnya Pak. Oke. Kejadian itulah
yang kembali membuat saya titik balik saya menerima Kristen. Nah, bagaimana tuh menerima Kristus? Bagaimana? Di situ saya pacaran sama istri saya yang sekarang, Foni. Ya dulu masih pacar kan. Lalu kita ngobrol, biasalah, udah pacaran kan ngobrol, masih muda. Foni juga belum Kristen. Belum. Orang tuanya lebih-lebih ateis mungkin. Iya. Dan kita ngobrol, saya ke rumahnya main waktu itu hari Kamis sore sekitar jam 4 jam 5 gitu. Saya duduk di teras depan rumahnya, saya ngobrol sama dia. Saya bilang, saya panggil dia Yang kan, lebih mesra kan Pak. Saya bilang, Yang, lu kalau udah nikah sama gua, lu jangan lagi percaya hal-hal yang nggak benar. Yang hal nggak benar gimana? Jadi papa mamanya itu masih percaya setiap Kamis itu bakar menyan, kata dia buat kakek nenek datuk segala macem lah. Saya bilang ini nggak benar nih. Dia bilang yang benar yang mana? Yang benar itu kita beli patung, kita taruh satu seperti kepercayaan saya. Kita berdoa saja di situ. Itu udah paling benar. Dia bilang nggak bisa. Gua kalau nggak lakukan ini, kepercayaan dia yang sekarang ini, pasti di rumah ini ada yang kesurupan, kata dia. Saya bilang, lu jangan percaya yang begitu, nggak bener itu. Saya bilang, udah deh, ikutin gua. Nah, kurang lebih sekitar jam 5, jam 6, orang tuanya itu ngomong, papa mama pergi dulu ya. Jadi nggak ada orang, jadi dia orang tuanya pergi, tinggal adik-adiknya plus mbak di rumah. Nah, kejadian lah Pak di situ. Pas saya sudah lagi ngomong seperti itu, mendadak dia marah. Dia tunjuk saya. Kerasukan setan dong. Iya, saya nggak tahu kan. Awalnya nggak ngerti kan. Dan pertama kali lihat orang kerasukan setan ya ini. Tapi lu nggak ngerti. Nggak ngerti, karena dia tunjuk. Saya bilang sama dia, gua ngomong baik-baik, kenapa lu tunjuk-tunjuk? Gua kan ngomong baik-baik. Kalau kita mau nikah, kalau lu nggak seneng nggak usah tunjuk. Sambil tunjuk tangannya saya pukul ke bawah. Nggak mau turun dia, nunjuk terus. Wah ini tambah gila nih. Ada apaan nih kan? Lalu saya bilang, gua ngomong baik-baik sama lu, jangan tunjuk gua. Itu. Tetep aja tunjuk, tapi bola mata udah mulai merah. Wah dalam hati saya, ini kali yang namanya kesurupan ya. Kacau nih. Apa yang harus saya lakukan? Kan kepercayaan saya berbeda nih. Iya. Yang di otak saya, di kantong gua jimat banyak Pak. Keluarin semua jimatnya di kantong, dompet saya buka, ada jimat satu saya taruh di sini. Dia tunjuk begini, saya taruh di sininya. Nih lu pegang nih. Dia cuman begini, jimatnya dibuang. Dia tunjuk lagi. Nah lu nggak ada mempan ya? Mempan. Gue keluarin jimat satu lagi, banyak jimat saya. Banyak. Saya keluarin lagi satu, dia pegang lagi begini. Dia lihat doang, dilempar lagi, dia tunjuk lagi. Wah, udah mulai ilmu udah mulai habis nih. Iya, udah mulai habis nih. Keinget, oh iya. Saya panggil adiknya. Saya panggil adiknya, tolong ambil kalung. Jadi saya tuh punya kalung dari Thailand. Tolong ambil kalungnya, bawa sini, saya bilang. Saya kasih dengan anggapan gua kasih nih, ini ada dewa nih, dewa saya nih. Lu harusnya takut nih. Saya kasih sama, dia ambil, dibuang lagi, dia tunjuk lagi. Wah, terakhir saya cuman ada, saya dulu juga ada kepercayaan dewa dari India. Dia keluar serbuk, saya ambil serbuknya, saya kasih ke tangannya juga, sama dia dikibas doang, dia tunjuk lagi. Nah, itu berarti dewanya dia lebih kuat, Tri. Iya, makanya saya bingung. Karena setan itu biasanya kalau kita udah ngerti firman ya, setan itu kalau dia bisa dikalahkan sama yang lebih tinggi lagi ilmunya. Nah terus lanjut. Nah saya juga bingung, ini apa nih, semua gua habis nih, Pak. Di A, B, C, D, E selesai. Habis. Saya cuman keinget, jadi zaman dulu saya punya temen ya ngomongnya agak ini ya, dia selalu kan masih muda kan, manggilnya nyet gitu. Nyet, kata dia, lu inget ya dalam nama Yesus ya? Saya ingat, si monyet ngomong nih. Gitu. Kalau ada apa-apa gue harus ngomong, tapi gue nggak percaya, bener nggak ya? Tapi udah kepepet, udah habis semua Pak. Kecil banget saya ngomong, karena saya sendiri nggak percaya loh Pak. Saya kecil banget. Lu nggak percaya tuh? Nggak percaya, kan saya kepercayaannya berbeda. Okay. Saya cuman keinget kepepet nih, nggak ada lagi nih. Kecil banget, saya cuma tahu, saya kecil sekali, saya cuma ngomong dalam nama Yesus. Kecil sekali saya ngomong itu. Begitu saya ngomong dalam nama Yesus, itu Foni itu melanting Pak, terbang hantem ke tembok, jedek jatuh. Begitu jatuh saya kaget, apa nih?
canggih banget yang ini kan. Iya. Wah, padahal lu nggak percaya. Nggak percaya, semua datang tuh, semua datang. Adiknya datang, kok, wah ini gawat nih kok. Aduh, telepon mamanya, telepon papanya. Mulailah mbaknya, kepercayaan agama yang satu lagi pakai apa di kakinya ditempel biru apa supaya keluarlah setannya. Begitu saya angkat dia, dulu dia harusnya ringan kan. Begitu saya angkat kok berat sekali. Yang angkat dia itu kurang lebih 3 orang. Diangkat kita mau pindahin ke kamar. Jangan kata adiknya, di kamar gelap. Pindahinnya di ruang tamu. Kita pindahin taruh di ruang tamu. Nah di ruang tamu dia menjerit kayak orang kesakitan. Saya lagi mikir apa ya ini ya? Kok tadi gua ngomong dia begini, dia terbang. Gua ngomong sekali lagi hati saya iseng nih. Wah ini kan orang tuanya nggak ada, dia kesurupan nih. Sekali lagi saya ngomong dalam nama Yesus dengan nada yang lebih kencang. Dia menjerit lagi lebih kencang Pak, kesakitan kayak gitu. Loh kok dia lebih kencang lagi? Responnya lebih kencang. Saya nggak mau kalah dong. Saya lebih kencang lagi dalam nama Yesus, lebih kencang lagi. Dia lebih kencang lagi ceritnya. Begitu lebih kencang, saya harus lebih kencang lagi. Pemikiran saya dalam nama Yesus, saya bilang lebih kencang lagi. Tek, dia sadar. Begitu sadar dia bangun. Ada apa kata dia? Nggak sadar dia. Dia nggak sadar. Saya bilang nggak ada apa-apa. Karena saya takut juga nggak ada apa-apa. Lu dulu pernah dengar katanya lu kecil pernah ke sekolah minggu bukan? Iya dulu dibawa sama tetangganya. Lu ada lagu-lagu sekolah minggu nggak? Ada. Lu puter ya sekarang ya. Oh gitu ya. Karena kan kepercayaan saya buka lagu-lagu itu kan menghalau kan iblisnya kan. Lu puter ya. Ya gue pulang dulu deh. Saya bilang karena saya takut. Lu puter ya. Gue pulang. Ini sekolah minggu Kristen nih. Sekolah minggu Kristen karena beberapa kali dibawa sama tetangganya. Akhirnya saya pulang deh. Karena saya buru-buru pulang, maminya kan datang semua, saya pulang. Di situ saya mikir Pak, ini ada apa nih sama gue ya? Kok semua gue yang gue keluarin nggak mempan? Gue telepon nih si monyet si Monkey. Nyat, ini kejadian nih. Ini begini saya ceritakan. Dia bilang, wah gawat Nyet kata dia. Ini setan ke kos lu sekarang kata dia. Wah, lu gimana nih gue? Tenang, gua ke tempat lu sekarang kata dia. Ngapain? Gua berdoa di tempat lu, kita tutup bungkusnya kata dia. Biar nggak ada, biar Tuhan Yesus yang tolong lu. Gua udah bilang Yesus sih, lu nggak percaya kata dia. Datanglah dia, sudah datang dia doa, ya udah. Lalu gimana? Urusan lu, gua udah doain kata dia. Kalau gue percaya dia nggak nyerang, nah tapi hati-hati bisa aja nyerang. Wah brengsek, ini nggak bener nih. Habis doain gue dia main cabut aja, dia juga bingung kan. Tetapi saya masih melakukan kebiasaan nama saya masih sembahyang. Saya setiap pagi itu selalu sembahyang. Bangun tidur sembahyang, mau tidur sembahyang, benar-benar sembahyang Pak saya karena saya ada beberapa saya taruh di meja kosan saya dulu. Tapi hari makin hari saya mulai berpikir. Kemana ya? Kok Tuhan yang gua sembah tidak punya power, nggak nolong gua, gitu loh. Kok lu nggak nolong gua, malah teman gua yang ngomong lu tolong. Saya udah mulai berpikir, nah di situ udah mulai tuh sedikit demi sedikit teman saya bilang ke gereja yuk, ayo coba deh. Nah, Tri sebelum masuk ke situ ya Tri, dengan sebuah kegalauan lo di dalam kepercayaan lo di masa lalu. Ini kan supaya orang yang mengikuti podcast ini atau baper ini bincang bareng Petra ini, mereka juga dapat intisari sih sebenarnya untuk bisa memahami itu. Nah, apa yang lu rasakan pada saat punya pegangan-pegangan itu, jimat-jimat itu? Kehidupan lu tuh tiap hari seperti apa ya? Buat saya gelisah nggak? Gelisah sih enggak ya, buat saya itu normal Pak. Nyaman nggak? Nyaman-nyaman aja? Karena saya dari lahir udah begitu. Sampai saya besar, sampai saya umur 20-an lebih ya, saya seperti itu ya aman-aman aja. Aman-aman Oke, karena memang dunianya di situ. Oke, setelah peristiwa dengan Foni pada saat itu dan temen lo yang monkey itu yang tanda kutip itu ternyata dia mengajarkan tentang hal itu. Dan kemudian kan itu pas dipraktikkan kan punya power dong. Muncul nggak tuh pikiran-pikiran pertanyaan terus yang tadi lo tanyakan itu muncul terus tuh? Muncul. Nah, jadi terus-terusan saya berpikir nih kenapa ya, ada apa ya? Nah, saya akhirnya memutuskan coba untuk ke gereja. Saya ikut dia ke gereja hari Minggu.
pertama kali ke gereja aneh buat saya, Pak. Ini apa ya begini, bentar berdiri, bentar duduk. Bentar bahasa roh kan. Oh, karismatik, gereja karismatik nih. Saya lagi bingung, ini apa? Udah lu ikutin aja sih, Nyat, kata dia gitu. Turun naik. Oh ya udah ikutin. Terus berkali-kali. Kadang pergi, kadang enggak. Yang jemput dia selalu. Naik motor hari Minggu pagi-pagi dia. Saya masih kos jemput, saya pergi. Akhirnya saya mulai nyaman. Enak juga ya. Gereja ada damai sejahtera. Dulu saya nggak ngerti damai sejahtera itu apa. Tapi begitu tahu, oh gereja tuh begini, oh iya enak ya. Saat saya nyembah saya kok menangis. Saya merasakan gitu, oh baik ya Tuhan ya. Mulai pelan-pelan Foni ikut, yuk kita ke gereja. Nah tapi saya belum sampai saya terima Yesus, itu perjuangan saya berat loh Pak. Itu yang namanya kuasa gelap. Saya percaya itu ada dan itu nyerang terus Pak. Ya. Jadi sebelum saya terima Yesus, saya sendiri tantang Tuhan sebenarnya, karena kan saya masih ragu kan. Ya. Beberapa kali kita ibadah minggu, saya sama si Foni dengan teman saya tentunya, saya lagi ngobrol, dia bilang, lu terima Yesus deh. Saya bilang, gini deh, gua terima Yesus kalau ibadah minggu ini, sehabis selesai ibadah, itu pastor di depan ngomong, yang mau terima Yesus terima. Gua terima Yesus. Oke, kata dia. Ya udah, kita ibadah biasa. Beneran, setelah selesai ibadah pastornya ngomong, hari ini yang mau terima Yesus jangan ragu, terima saat ini juga. Saya bilang, kebetulan nih bro. Minggu depan bro, kata dia. Minggu depan ngomong lagi, yang mau terima Yesus jangan ragu. Kan pastor berbeda-beda Pak. Iya, cara bicaranya orangnya beda-beda cara Tuhan ya. 2 kali. Kebetulan ini saya bilang, gini deh, minggu depan jangan ngomong terima Yesus. Saya bilang, kalau nggak ngomong, gue terima Yesus. Dan minggu depan ibadah, nggak ngomong. Pulang ibadah, pulang. Udah mulai nih, cepetan kata dia. Lu udah minta tanda dikasih sama Tuhan, nggak mau. Wah, nggak bener nih. Bentar. KKR deh, gue datang. Karena zaman dulu ada KKR, ya udah datang KKR. Begitu KKR juga sama, yang mau terima Yesus terima sekarang juga. Bro, ini KKR. Saya bilang kan, KKR mah dia selalu ngomong begitu. Tunggu deh, minggu lagi deh. Nah minggu depannya saya ngomong, kali ini saya benar nih ya. Kalau habis ibadah ini, tema kan dulu nggak pakai tema Pak kan, ibadah. Kalau sehabis khotbah tutup dia bilang terima Yesus, saya terima Yesus. Beneran, sehabis ibadah dia bilang, yang mau terima Yesus terima, jangan ragu. Saya bilang, oke, sekarang saya terima Yesus. Ada formulir baptis segala macam kita lengkapin. Di situ mulai lagi Pak perjuangan saya. Saat kita bilang, oke, kita mau baptis. Jadi kalau mau baptis kan kita sekolah dulu. Ikutin sekolah. Iya. Ikutin sekolah pas hari-hari. Inilah pemuritan dulu. Iya, sampai seminggunya lagi kita mau baptis. Nah kejadiannya saya kalau pacaran itu selalu harus bawa adik-adiknya dia pergi makan, karena orang tuanya ketat sekali. Jadi saya jemput, adiknya turun sama dia, kita mau makan nasi uduk Pak. Nasi uduk di daerah Grandville lah, ya pinggiran lah, zaman kuliah kan Pak. Kita pergi makan, jalan naik mobil normal, semua normal baik. Ngobrol baik, begitu turun sampai tempat makan kita pesan langganan yang biasa kita makan. Sewaktu mau makan, si Foni marah. Gua nggak suka. Loh, lu nggak suka kenapa? Gua nggak mau makan di sini. Kenapa lu nggak mau makan di sini? Gua nggak suka sama yang masak. Urusannya dengan yang masak? Nggak ada urusannya. Wah, dalam hati ini mau ajak ribut nih orang nih. Jangan pacaran kan, mungkin dia kesel sama gue, mau ajak gue berantem kali ini. Ya udah, nggak mau peduli. Yuk kita makan, adik-adiknya sama saya makan. Lahap, habis. Udah habis ya udah, lu nggak mau makan nggak apa-apa, kita pulang. Pulang sampai depan rumahnya, posisi saya nyetir, sebelah saya adik cowoknya, Foni ada di belakang saya, sebelah sini adik perempuannya. Begitu sampai pagar rumahnya, saya ngomong sama adik-adiknya. Koko sama Cici mau ngobrol dulu ya. Saya nggak mau kan ribut di depan mereka. Kalian turun dulu biar Koko sama Cici ngobrol. Oke,
adiknya masih kecil, buka pintu turun masuk gerbang. Begitu adiknya masuk gerbang, saya baru mau noleh ke belakang, mendadak Foni di belakang sini loncat ke belakang sini, loncat nangis terus. Wah, apalagi? Majuin mobil muter. Saya keluar komplek rumahnya, saya ke arah Pluit. Buka langsung lagu gereja karena saya kan pemahamannya masih belum mengerti, Pak. Pokoknya dengar lagu gereja, setan takut nih pikiran saya kan. Saya buka langsung. Begitu buka, dia nangis, agak reda, dia pindah ke depan. Nah, begitu pindah ke depan saya nanya, "Ada apa sih kamu?" "Nggak tahu. Tadi kok mendadak kesel banget sama tukang masak. Kayaknya ini ada something deh kita nih. Apa karena kita mau baptis ya?" saya bilang. Ada yang nggak suka kali kita mau baptis, jadi dikejar terus. Dia sendiri ngomong, "Gua nih ngerasa beberapa minggu ini memang kayaknya ada yang ngeliatin, ada yang ini, kayaknya dikejar terus gitu loh." Lagi ngobrol-ngobrol, oke lah, semoga kita sudah terima Yesus, kita udah nggak ada lagi begini, kita tetap confirm terima Yesus. Oke, ngobrol tuh. Dari Pluit saya mau antar dia pulang, lurus lewat Pejagalan waktu itu, belok ke kanan. Saya lagi nyetir, mendadak dia nyender ke bahu. Saya pikir dia udah bener loh. Dia nyender miring begini ke bahu saya sebelah sini. Saya bawa mobil kan Matic, saya peluk. "Ada apa?" Pas saya peluk, dia ngomong sama saya gini, "Pak, Yang," kata dia, "kenapa?" "Sebelah gua." Bukan sebelah. "Yang kenapa?" Saya bilang, "Ada nenek-nenek sekarang liatin gua." Itu jam 10 malam, bulu kaki sampai rambut berdiri semua, Pak. Mati lagi, gua bilang, "Ini di mana lagi nih?" Saya juga nggak berani lihat kiri, nggak berani lihat kanan, lihat lurus. Saya cuma ngomong, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus." Semua sisi dalam nama Yesus. Lalu saya ngomong sama dia, "Lu lihat sekarang masih ada nggak?" "Gua nggak berani." "Lu tetap harus lihat karena gua nggak berani lihat." Akhirnya dia lihat, udah nggak ada, kata dia. Udah nggak ada. Sampailah ke rumahnya. Saya turun. Nah, saya bilang, "Yuk kita pulang." Dia pulang, saya jalan. Situ muncul pertanyaan saya lagi. Kenapa ya gua kok diserang terus ya? Sedangkan saya ini lahir dari kecil sampai besar nggak pernah, Pak, yang namanya orang kesurupan lah, orang ini itu nggak ada di mata saya. Pemikiran pun saya tidak ada itu. Jadi saya bingung, ini apa ya, kok gue dikejar mulu ya, capek nih. Nah, akhirnya tiba sampai saat saya dibaptis hari Minggu setelah selesai ibadah itu baptis berdiri, detik itu juga sampai hari ini nggak ada lagi kejadian. Nah, ini dia the best nih, Tri. Nah, ini kan kayak gini, Tri. Ini kan sebuah testimoni kan yang orang tahu detail bahwa memang kita tahu begini, Tri. Nama Yesus pasti berkuasa. Itu final, itu final. Nah, kan ada yang menarik, ada beberapa angle yang tadi dari panjang lebar cerita ini yang gue lihat adalah begini. Lu tuh belum percaya Yesus. Tapi dikasih tahu sama temen lu ngomong Yesus. Begitu berkuasanya Yesus. Nama itu berkuasa sehingga Foni terplanting. Nah, akhirnya jadi gini, tidak ada peristiwa secara kebetulan. Ini harus tahu dulu bahwa tidak ada peristiwa secara kebetulan. Makanya kan peristiwa yang temanmu itu ngomong, kalau lu ada apa-apa ini kan pasti Tuhan pakai dia. Nah, kalau Tuhan pakai dia, selalu yang gue memahaminya adalah lu tuh orang pilihan Tuhan. Amin, Pak. Foni orang pilihan Tuhan. Kalau lu bukan orang pilihan Tuhan, pasti temen lu nggak dipakai oleh Tuhan. Ini pasti nih. Jadi itu ada satu benang merah yang tidak boleh dipisahkan dari cerita-cerita ini, karena temanmu itu ngomong begitu, pasti dia tahu bahwa ini Tuhan yang suruh dia. Tapi di sisi yang lain, lu tuh bagian sebagai orang pilihan Tuhan. Nah, ceritanya kan berkembang, Tri. Akhirnya lu berani ambil keputusan, uji Tuhan. Gitu, gue juga begitu, Tri. Dulu gue waktu lagi nakal-nakal, orang tua gue majelis gereja ya udahlah, automatically gue aman-aman aja. Ternyata enggak. Gue bilang, kalau Tuhan ada, buktikan. Benar-benar gue paranoid, gila, mau gila segala macam. Jadi kadang-kadang ketika kita uji Tuhan, justru di saat itu Tuhan mendemonstrasikan buat kita. Nah, cara Tuhan mendemonstrasikan itu sering sekali membuat kita terkejut. Karena demonstrasinya Tuhan itu unik. Kan uji-uji nih, sekali kebetulan, 2 kali kebetulan, 3 kali, atau berulang-ulang kali. Jadi akhirnya kita simpulkan nih, Tri, dari kesaksian lu gini, kalau namanya orang pilihan Tuhan, lu mau uji Tuhan, mau lari kemanapun, pasti dicari oleh Tuhan. Amin. Ditangkap, dicari oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi kesaksian juga bagi semua yang mengikuti kita di acara baper ini. Karena jangan sampai kita pesimis. Jadi kalau orang itu di dalam satu keadaan yang benar-benar buruk sekalipun,
Kalau dia memang terpilih dan dipilih Tuhan, pasti Tuhan tangkap dia dalam bentuk apapun. Nah, Tri, itu kan terjadi sebuah terobosan yang luar biasa dong di antara lo dengan Foni kan. Dan itu kan masih pacaran kan, Tri? Akhirnya lu kenal Tuhan Yesus nih di masa pacaran itu, dan akhirnya baptis berdua sama Foni. Dan akhirnya menikah. Nah, bagaimana respon dari keluarga? Nah, ya puji Tuhan ya Pak. Keluarga saya, kalau di keluarga saya orang tua saya nggak terlalu lebih demokrat. Ya silakan. Moderat ya. Silakan. Kalau memang demokrasi partai politik. Cuman ada sempat mereka juga nggak suka. Sukanya begini. Kakak saya terlebih dahulu terima Yesus. Ada kakak saya karena dia terima Yesus karena mau menikah. Akhirnya dia terima Yesus. Begitu dia terima Yesus, dia fanatik. Bukan dalam arti kata fanatiknya gini. Langsung memisahkan diri. Biasanya begitu. Sudah memisahkan diri, pernah ada satu statement, jangan doakan saya. Nah, itu yang sering sekali salah. Jadi begini, ketika kita sudah berubah menjadi milik Kristus, harusnya kita tidak boleh memisahkan diri dari keluarga kita. Karena Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 bahwa hal-hal yang terjadi itu adalah kalau satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga seharusnya bagi mereka yang sudah diselamatkan, dia tidak boleh langsung jaga jarak atau buat gap atau buat benteng. Justru dia harus jadi berkat supaya keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Kan harusnya begitu kan, Tri? Nah, terus Tri, ceritanya bagaimana? Akhirnya dia menjauh gitu. Ya, dia menjauh. Whatever, mungkin dia ada alasan tertentu. Saya nggak mau tahu lah itu. Tetapi begitu saya Kristen, saya ngomong sama orang tua saya berpikirnya berbeda. Wah, gua nih bisa Kristen karena engkau gua nih. Kakak saya sudah terima Yesus duluan. Karena dia terima, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Muncullah saya. Dan saya pegang itu, Tuhan yang ngomong nih. Satu keluarga diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Saya percaya itu. Yang saya lakukan pendekatan ke keluarga besar, saya tetap pulang ya. Sembayang, sembayang, saya nggak masalah. Lu pegang, saya pegang. Tapi sewaktu pegang saya sudah ngomong, Tuhan, semua ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya menyembah segala sesuatu yang bukan berkelainan, karena sembahyang kuburan kan. Saya tidak menyembah leluhur saya, tapi saya menyembah Tuhan saya. Ampuni saya. Tetapi yang saya lakukan, saya memenangkan, Pak. Dari hal-hal itu muncullah mereka pikir, wah, lu kok beda ya? Nggak seperti ini, kok berbeda ya? Nah, saya mulai ngomong, Pak, orang itu nggak begini, Kristen tuh begini. Ya, singkat cerita, puji Tuhan, hampir seluruh keluarga saya sekarang sudah terima Yesus. Oh, puji Tuhan banget toh. Ya kan? Hampir dari keluarga saya ya. Terakhir Mama, sebelum meninggal juga terima Yesus. Ya, udah tinggal satu lah koko saya yang belum. Mungkin Sun, cuman kalau saya ketemu dia selalu bercanda. Jangan, ntar kalau ternyata lu yang bisa selamatin lu selamatin gua. Kalau di situ ternyata gua yang benar, gua yang nyelamatin lu. Ya, saya terserah lu lah. Masih keras. Nah, kalau dari keluarga Foni pun kembali waktu saya menikah, ya cukup keras sih. Papanya tuh dulu yang namanya Alkitab tuh dibuang. Ada Alkitab di rumah dibuang, namanya disobek. Kalau ada warta-warta gereja tuh nggak boleh ada di rumah. Nah, begitu kita nikah, puji Tuhan juga semuanya hampir terima, kecuali sekarang mamanya Foni nih, yang masih kita doakan terus untuk dia bisa menerima Yesus. Nah, ini menarik ya, Tri ya. Jadi ini juga menjadi satu penyemangat ataupun harapan bagi setiap orang yang juga mengalami latar belakang yang sama dengan lo, dengan keluarga ini mereka masing-masing, sehingga kita masih punya keyakinan, dan akan tetap terus punya keyakinan itu bahwa kuasa Kristus itu lebih berkuasa dari segalanya. Nah, memang di dalam bagian firman Tuhan ya, Tri ya, gue mau bacakan dulu deh satu bagian firman Tuhan ya, Tri ya. Efesus pasal yang ke-6 tuh firman Tuhan bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia dan yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, memang perlengkapan rohani itu kan macam-macam ya. Ada kebenaran firman Tuhan dan segala macam, berbaju jilala keadilan dan segala macam kebenaran. Terus kalau dibaca dengan firman Tuhan yang tadi panjang itu, pasti semua orang sudah tahu mengenai perlengkapan rohani itu.
Nah, Tri, sekarang kan lu ada dalam satu fase hari ini adalah orang yang sudah diubah oleh Tuhan. Dan kemudian hari ini lu menjadi anak Tuhan dan kemudian lu berkomitmen untuk sungguh-sungguh setia sama Dia. Ada nggak di dalam pikiran lu terbesit menyesal untuk percaya Yesus? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada banget. Foni? Nggak ada juga. Apa merasa bersyukur banget nggak lo? Bersyukur banget kita. Kalau nggak jadi begini lo hari ini. Nggak jadi begini. Tapi bukan berarti di dalam Kristus tidak ada masalah. Nah, itu yang baru saya mau ngomong. Bukan berarti saya tidak menyesal, nggak menyesal. Karena begitu saya mendalaminya lagi, saya baru tahu, oh ternyata benar keselamatan itu hanya melalui Yesus. Ya kan, nggak ada yang melalui lain, berarti saya selamat nih. Seenggaknya hidup saya nih pasti akan selamat. Sudah diubah oleh Tuhan. Nah itu udah anugerah banget buat saya, bersyukur lah. Dulu saya nggak mengerti. Oh agama sama aja lah. Tapi sekarang saya udah rasanya beda. Rasanya beda. Sama sewaktu saya injilin mama, saya cuma ngomong gini, mah apapun agama lu, saya nggak masalah mah. Tapi ingat, Yesus. Begitu mama percaya, saya cuma minta mama percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan juru selamat. Itu aja dulu mah. Iya mama percaya, kata dia. Oh ya puji Tuhan, udah pokoknya mama percaya udah. Tapi ya puji Tuhan, ternyata dia terima Yesus, benaran dia menerima Yesus. Dia berdoa, dia dibaptis lah ibaratnya. Dia menerima Yesus. Nah balik lagi, apakah sehabis mengikut Yesus itu enak-enak aja? Ya enggak juga Pak. Ada juga masalahnya. Banyak banget. Saya bergumulnya dalam, bukan enggak dalam. Tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada kekuatan. Selalu begitu. Selalu. Nah itu yang hebatnya di situ, Tri. Iya. Dan dulu susah untuk dapatkan begitu. Dulu mungkin saya belum tahu ya. Gini, karena saya di kepercayaan lain itu masih kecil, jadi masalah itu buat saya belum terlalu berat buat saya. Beda. Tetapi begitu saya dewasa, saya punya rumah tangga, kan punya masalah. Dalam masalah, sebenarnya kehidupan saya dalam masalah bisnis. Ternyata bisnisnya hancur, habis total, benar-benar habis. Habis semua tuh, Tri. Habis semua, dan saya juga stres, kasus, apa yang saya harus perbuat. Nah disitulah saya merasa, waktu dulu saya pernah nanya gini Pak, gila ya gue udah sungguh, karena bertepatan sekali dengan saya, sewaktu saya bisnisnya lagi bagus, saya udah ngomong, Tuhan lu udah berkatin gue nih, bisnis bagus, gue mau melayani Tuhan deh. Benar-benar saya ambil pelayanan, saya putusin saya ambil pelayanan. Terus jenjang pelayanannya bertanggung jawabnya lebih tinggi, begitu lebih tinggi, begitu saya udah lebih tinggi, kok dapat masalah gua. Kemana Tuhan, gua nih udah melayanin lu lebih loh, waktu yang gua kasih lebih banyak nih buat Tuhan, tapi kok masalah gua berat banget. Makin tinggi ya, makin tinggi, dan lu hampir bikin gua kolaps nih. Gua udah nggak kuat nih Tuhan. Di situ saya nanya, Tuhan kok lu begini ya, kok gua kena masalah ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke ujung-ujungnya, ternyata ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan buat saya. Cuman kalau saya ngomong begini buat orang-orang yang lagi kena masalah, lu ngomong enak bro, kata dia. Gua nih yang ngerasain. Betul, saya ngerasain Pak. Saya nangis. Saya cuman bisa satu yang saya lakukan. Dulu waktu saya kena masalah, saya selalu berdoa, Tuhan begini. Sampai saya rubah. Oh ternyata saya salah. Nah itu juga tuh. Kadang kita mendikte Tuhan. Di situ saya belajar. Ternyata lewat masalah iman saya semakin diasah. Saya punya pemikiran semakin dewasa, semakin mengerti segala macam. Lalu di situ saya bilang, oh ya Tuhan, doa saya ternyata selama ini mendikte Tuhan. Akhirnya saya cuma lakukan apa? Setiap malam saya sama istri itu nangis. Saya cuma bilang, Tuhan itu nggak jauh, sejauh lutut saya aja dengan lantai. Nah saya taruh lutut saya di lantai. Saya berdoa sama Tuhan. Di situ Tuhan luar biasa bukan. Nah ini cara pandang yang makin lama makin berubah. Jadi makin dewasa, makin kuat dalam Tuhan. Nah Tri, ini luar biasa ya Tri ya, pengalaman dengan Tuhan ya. Tapi cara Tuhan menyelesaikan masalahnya itu tidak langsung begitu Tri. Tapi ada proses kan? Ada banyak lagi Pak. Oh itu nggak gampang. Itu balik lagi, saya bilang kembali lagi ya. Lu sampai punya masalah sampai kembali ke titik minus ya Tri ya? Habis Pak, total habis.
Cuman orang itu kalau ngelihat saya sekarang, orang teman-teman tuh selalu lihat gila ya punya masa lalu masih enak kayak begini, tapi dia nggak tahu saya menangis, dia nggak tahu saya bergumul Pak. Tapi dia saya berjuang. Nah, waktu susah orang nggak mau tahu, tapi giliran seneng dirempongin. Iya. Iya Cuman kan orang nggak tahu. Yang orang tahu kan, wah lu hidupnya enak ya, lu nggak tahu gue bercucuran air mata, lu nggak tahu gue stres. Lu nggak tahu gue besok mau makan apa, nggak ada makanan, lu nggak tahu. Tapi gue berjuang, nggak mungkin dong saya ngemis Pak. Iya. Bro bantu gue dong. Iya. Ada beberapa temen yang tahu masalah hidup saya. Saya bersyukur juga ada beberapa temen yang support lah, baik dalam doa juga, sehingga saya terus. Ya itulah yang saya bilang ikut Tuhan tuh enaknya, ya banyak enaknya sih sebenarnya. Iya. Ya memang begitu bro, biasanya kalau kita lagi dalam keadaan susah mereka nggak pernah tahu. Selalu kan orang mau lihatnya yang lagi seneng-senengnya ya Tri gitu loh. Nah, apalagi lu sekarang wah di Bali sebulan nih ada aja tuh pasti orang yang ngomong capek lah kalau ikut-ikutin kayak gitu Tri. Biasanya begitu. Nah Tri, kita nggak terasa nih Tri udah ada di penghujung karena kita dari tadi kita udah ngobrol, semua orang pasti udah dengerin kesaksian lu luar biasa banget nih ya kan. Amin. Jatuh bangun, pertama ikut Tuhan, setan lah kau. Nih hari ini temanya adalah hati-hati ada setan. Dan terus kemudian dijamah oleh Tuhan, usaha bangkrut sampai dengan titik minus, padahal udah kenal Tuhan. Terus kemudian di dalam keadaan itulah makan pun repot, kan nggak mungkin kita cerita kepada siapapun. Kan pantang untuk cerita, artinya pantang untuk meminta-minta gitu loh. Nah kalau Tuhan tolong kita ya itu adalah bagian yang Tuhan berikan bagi kita. Nah Tri, ini kita akan masuk ya Tri, coba yuk ada beberapa hal nih, perkembangan nih di dalam. Jadi fase itu dari tahun berapa ya Tri ya? Dari tahun berapa ya? Saya terima Yesus itu 2003 kayak. Oh 2003, ya itu berarti udah hampir sekian 20, ya lumayan lah ya pokoknya nggak usah dihitung lah ya. Ribet gue nggak siapin lu minum nih. Saya ingetin aja Pak. Yang lain biasa disiapin minum. Udahlah Tri lah. Saya doang nih. Ya udah nggak apa-apa. Nih Tri keluarga ya. Sekarang Pak. Ada Foni. Oke supaya lu yang kenalin sendiri deh. Ini yang paling sulung Cece. Keisha. Satu lagi Aston. Nah Keisha sekarang umur berapa Tri? 14 ya. 14 ya. Iya. Terus Aston ya. Bentar lagi nih 13 nih Agustus. Pas komplit ya laki perempuan itu ya. Iya. Oh, mereka ini luar biasa ya. Ini lagi di mana nih fotonya nih ya? Background doang Pak. Pakai green screen. Pakai green screen. Oh ini green screen ya. Iya. Keren ya green screennya ya. Bagus Pak. Kayaknya New Zealand nih ya. Tapi green screen pakai jaket ya. Biar kelihatan benar-benar di situ. Nyaru ya. Wah ini keluarga. Oke yuk waktu. Ini mamamu yang sudah dipanggil Tuhan bersama Tuhan Yesus sekarang ya. Amin Pak. Di rumah Bapak yang kekal. Nah waktu your mom lagi sakit kan gue datang ke rumah sakit. Iya betul. Di PIK kan rumah sakit PIK kan berdoa buat dia dan ya Allah Aston masih imut banget ya. Iya. Saya juga masih imut Pak. Malu-maluin lu. Lihat tuh Foni ya mantap. Masih Keisha. Muda ya Pak ya. Ya nggak enak gua. Ada Keisha semua. Ini waktu itu mama itu umur berapa tuh Tri? 70-an, 74 lah. Oh gitu ya. Iya. Oke, yuk coba. Nah, ini lu di Bali Tri ya. Iya. Pernikahan jalan berapa lama Tri sama Foni? Pernikahan 14 tahun lah. Tapi kita sebelum bentar dulu nikah tahun berapa? 2007? 2005. Oh enggak dong, lebih dong. Iya, tapi kita pacaran 6 tahun. Nggak ya gue nanya nikahnya, kalau pacaran sih gue nggak nanya. Nikahnya udah dari 2005 itu ya, berarti hampir 16 tahun. Iya 16 tahun. Ya 2005 kan, ya benar 16 tahun. Bulan apa Tri? Oktober ini kayaknya ini menjebak. Kalau sampai nggak bisa jawab bahaya. Oktober ya. Iya. Bagaimana Tri? Enak nggak nikah sama Foni? Oh luar biasa enak. Awalnya berat Pak. Awalnya berat karena kan kita dua keluarga yang berbeda. Latar belakangnya ngeri lagi. Latar belakangnya beda. Ya. Orang tua Foni latar belakangnya rada killer. Yang saya yang manis-manis. Ya jadi agak-agak berbeda deh. Oke. 1-2 tahun lah. Ya biasalah. 1-2 tahun kita sempat ribut. Hal kecil ribut. Satu hari saya juga capek. Saya bilang sama dia gini deh.
tiap kali kita nih ribut mulu nih. Lu bikin list, gue bikin list nih. Yang lu nggak suka dari gue apa? Lu tulis di situ. Supaya gue belajar. Yang gue nggak suka dari lu apa? Lu tulis, gue tulis. Lu belajar. Oke, kata dia. Kita tulis masing-masing. Sehabis kita tulis, bukannya langsung selesai. Begitu ada masalah, lu baca dong. Kan saya udah tahu nih. Dia jawabnya gini, namanya perempuan kan selalu bener, Pak. Iya. Dia bilang gini, apa? Emang berubah nggak perlu waktu? Kata dia. Oh iya perlu juga sih. Ya udah deh, gua diem aja. Tapi saya belajar di situ untuk kalau gua nggak mulai, saya ini kepala rumah tangga nih. Kalau saya nggak mulai untuk saya mengalah, saya nggak akan selesai. Oke, saya mengalah. Oke, kalau ribut saya minta maaf dulu. Sudah selesai, saya sudah adem, besoknya saya baru ngomong. Begitu pula saat dia. Nah, besoknya saya bilang, kemarin tuh kita ribut, ada yang salah loh. Salahnya di mana? Begini loh, begini loh. Make sense nggak? Make sense. Oh ya udah. Tapi hati dia juga lagi tenang, bukan hati dia lagi emosi. Oh, habis. Nah, perempuan lah semua rata-rata. Itulah yang saya lakukan sampai detik ini ya, puji Tuhan udah. Saya rasa udah jarang ribut Pak saya sekarang. Bukan karena mau pamer kasih orang, tapi saya nggak pernah ribut sekarang. Ya, jangan pulang dari sini lu ribut. Untung saya nggak sebut salah tanggal nikah. Tapi kan nih hal-hal ini kan akhirnya kan tahu ya bahwa hampir 16 tahun pernikahan baru sadar bahwa teman yang setia itu, pasangan hidup yang setia adalah di dalam keadaan sulit dan maupun dalam keadaan apapun tetap menemani. Nah, ini sering sekali orang susah untuk dapat kayak gitu. Saya beruntungnya adalah di waktu saya lagi susah, yang tadi saya bilang di titik nol. Kalau teman saya bilang gini, Tri, lu ini di dalam jurang, Tri. Nah, saya bersyukurnya saat saya di dalam jurang, yang menguatin saya ya keluarga saya. Kadang saya juga heran Pak, saat saya benar-benar susah sekali. Ada proses hukum segala macam, aduh saya bergumul sekali deh. Saya tanya Tuhan, kok ini bisa seperti ini sih? Disitulah anak-anak saya menguatin saya. Setiap kali bangun pagi, anak saya kirimin WA. Kan dia belum bisa begitu banyak mengerti juga, cuman dia mengerti, dia kirim WA. Zaman yang gambar Tuhan Yesus berkatin, Dedi Tuhan Yesus berkati. Di situ membuat itu saya anak-anak kuat. umur berapa tuh? Saya rasa masih umur 10, 11. Tuh ketika kita lagi keadaan susah sebagai orang tua, anak begitu tuh kita ini banget ya, terharu itu menguatkan saya. Dan balik lagi istri. Saya selalu ya saya bersyukur sih mereka semua jadi circle saya yang kuat. Kita doa sama-sama, kita nangis sama-sama. Saat saya benar-benar ketakutan. Artinya mereka tahu semua masalah itu. Semua, saya ceritain. Dedi lagi begini loh, Dedi begini loh, bantu doa ya. Yuk kita doa sama-sama. Mereka doa. Malah anak-anak bilang, Dedi ini ada tabungan nih, pakai aja deh. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Cuma kan dia nggak mengerti. Tapi saya bilang, ya thank you ya. Tapi hati saya tuh jadi wah ini. Dan yang paling saya paling pengaruh di dalam sewaktu saya susah adalah balik lagi firman Tuhan Pak. Itu tuh bener-bener. Ya kalau kita ngomong kan gampang, karena kalau kita lagi biasa-biasa ya biasa-biasa, tapi lagi saat susah, saat lagi ada proses hukum, aduh, itu istri, aduh saya takut nih, ini begini, itu yang menguatkan saya. Tuhan adalah bentengku, perisaiku, batu karangku yang teguh, itu saya ucapin berkali-kali, setiap takut ucapin terus. Setiap kali saya takut, saya ucapin terus firman-Nya, ucapin terus. Setidaknya kalau bagi saya menguatkan saya. Nah saya dapat itu dari siapa ya? Dari keluarga Pak. Balik lagi istri, begitu pulang rumah gimana? Tenang. Mereka tenang, tapi begitu masalah selesai sebenarnya lu tenang, takut juga. Memang kadang-kadang. Cuman gue menenangkan lu. Ini penting Tri, yang perlu digarisbawahi tadi itu adalah lingkungan di dalam satu keluarga itu punya pengertian yang sama. Di dalam punya masalah, dan ini penting, dan itu menjadi satu bagian kan penting. Bukan hanya Foni juga begitu, tapi anak-anak juga punya pengertian. Walaupun anak-anak belum dewasa berpikir, tetapi tanda kutip masalah yang disampaikan ke mereka itu memacu mereka menjadi orang yang dewasa. Secara tidak langsung ya kita akan lakukan itu. Nah ini memang, dan Foni juga berapa kali kan kita diskusikan bagaimana dia juga punya hati untuk dalam keadaan sulit pun juga tetap mau offering, artinya mau tetap terus berbagi kepada orang siapapun. Dan itu yang membuat sampai hari ini keluarga lu bisa berdiri tegak lah. Amin. Nah sekarang kan posisinya biar bagaimanapun juga pasangan hidup inilah yang membuat lu sampai hari ini kan tetap grow kan, masih tetap bertumbuh gitu.
Dan sekarang kan keluarga lu kan sudah mengalami satu, ya setidaknya progresif lah. Amin. Tidak lompat begitu tapi progresif. Otomatis kan juga ada mentoring yang kuat. Dan kemudian lu ada dalam satu komunitas, satu gereja, yaitu namanya NDC, Nafiri Discipleship ya. Discipleship ya. Discipleship, Pak. Ya, discipleship. Jadi Nafiri Discipleship itu kan selalu menekankan kepada core itu adalah kepada pemuridan kan. Intinya di situ kan. Jadi kalau bicara tentang NDC, ya itu bicara tentang sama dengan core gitu kan. Nah itu otomatis kan ada fellowship kan. Nah kan gue lihat lu suka banget bergaul dengan siapapun. Ya ini coba kita lihat ya. Oke. Nah ini teman-teman core ya Tri ya. Ya teman-teman core semua. Terus kemudian ada Pak Ivan juga ya, sama Bu Yani ya Tri ya. Ini pas acara Natal Pak. Tapi ngomong-ngomong ini udah minta izin belum Pak? Ada cipta loh Pak ini. Iya ada. Nanti gua kasih ini ada royaltinya. Setelah mendadak muncul aja. Setelah monetis dipotong lah 40% buat gua. Ini luar biasa nih. Ini pas acara ini tahun berapa tuh ya? Baru sebelum corona kayaknya. Sebelum corona 2019 dong. 2019 ini kayaknya. Ini ada hook ya, Iya, ini kayaknya fellowship di core-nya Susan deh harusnya. Iya. Ini ada Hulk juga soal itu di bawah tuh. Masih kuning dia mukanya ya, belum hijau. Oke, nah ya ini dia nih ya. Coba yuk. Nah, ini apa nih? Ini pelayanan Pak. PMNA ya. PMNA waktu itu di NDC kan corona kan. Lalu kita turun untuk membagikan sembako ke gereja-gereja lokal kecil. Oke. Jadi misalkan ada gereja kecil di wilayah mana, kita turun, kita bagi ke seluruh jemaat di situ. Oh, jadi kita bagi ke situ ya. Bagi ke mereka. Ini peduli kasih ya. Peduli kasih. Salah satu program gereja juga kan PMMA ya. Wah, ini luar biasa ya, dari hidup dalam kuasa gelap, pertobatan, terus kemudian melayani Tuhan. Nah, ini mentornya nih ya. Coba deh lihat, masih ada mentornya. Nah, ini Pak Yos ya. Green screen juga nih ya. Ini green screen semua green screen loh dari kemarin, dari tadi. Warnanya aja tuh. Sama Om Hadi ya, Bro Hadi ya. Ini green screen ya. Iya. Waduh, cahayanya bagus green screennya itu. Bagus Pak. Mataharinya pas, jadi diambil green screennya bagus. Jadi tetap harus ada mentoring lah. Jadi Pastor Yosua Adi Saputra. Yosia. Gue selalu salah terus ya. Yosia Adi Saputra. Ya saya bersyukur lah Pak. Itu udah senior pastor lah, itu senior pastor juga lah ya. Jadi adalah mereka ini yang mendukung di dalam kesulitan, dalam kesusahan. Mereka ini juga menopang betapa pentingnya itu sebuah fellowship ya, persekutuan dan komunitas, community itu penting. Jadi sehingga saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini Tri kan kita udah bicara panjang lebar dari awal sampai dengan akhir ini, nggak terasa nih Tri udah hampir sejam lebih, hampir sejam lah. Ini kan ada satu yang menjadi penting adalah hari ini lu tetap bangga pada Tuhan Yesus. Amin Pak. Sampai kapanpun. Yes, selamanya dong Pak. Nah sekarang anak-anak kan sudah lihat nih Tri, ada perubahan dong, masalah berangsur sudah selesai. Sekarang kehidupan pribadi dan ekonomi sedang pelan-pelan tahapan itu. Anak-anak lihatnya apa? Ada nggak yang komentar dari anak-anakmu? Saya selalu bilang sama anak-anak, kenapa waktu saya lagi ada masalah saya selalu ngomong. Satu hal yang saya mau ajar anak-anak adalah waktu saya ada masalah, saya bilang sama istri juga, saya bilang percaya nggak Tuhan akan tolong. Karena istri saya selalu ngomong gini, lu percaya nggak Tuhan yang sama akan tolong lu? Katanya, kalau lu pernah susah, Tuhan yang sama akan tolong lu berkali-kali lipat. Dia pasti akan bantu lu. Gua percaya, saya bilang begitu. Saat saya bilang percaya, di situ saya ngomong sama anak-anak, kalian lihat saat ini Dedi lagi susah nih, lagi benar-benar terpuruk. Kita benar-benar lagi susah. Tapi kamu boleh lihat, saat Dedi lagi susah, yang tolong itu cuma Tuhan. Dan saya mau ingetin pada anak-anak adalah, kalau kamu susah, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus itu jawabannya. Kamu berdoa aja. Dan saya buktikan Mbak, kalau saya ngomong doang kepada anak-anak tanpa bukti kan jauh. Anak-anak bilang, ini mah Dedi, dikit-dikit agama, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tapi saya buktiin, kamu lihat nih, Dedi sekarang susah. Kita susah bertahun-tahun Pak. Baru-baru sekarang ketemu teman-teman yang luar biasa aja, yang kadang mau memberkati kita. Berangkat diberkatin, bersyukur. Tapi di situ anak-anak kan melihat, ini karya siapa? Bukan Dedi loh. Bukan karena hebatnya Dedi, enggak, tapi Tuhan. Tuhan tuh bantu. Lihat berapa besar karya Tuhan dalam hidup Dedi. Itu yang akan terjadi sama lu orang nanti.
Iya. Ingat saat lu orang dewasa masuk ke dalam dunia, di dunia lah maksudnya dalam pertemanan, kehidupan, pasti akan ada muncul masalah. Tapi ingat Tuhan yang sama. Saya balikin kata-kata istri saya, Tuhan yang sama akan tolong kamu, karena Dia sudah tolong Dedi, pasti nolong kamu. Nggak mungkin enggak. Kalau saya nggak ada contoh, dia beranggapan lu ngomong doang nih, Dad. Iya. Tapi saya dikasih contoh nih gua nih, bapak lu nih selamat karena Tuhan. Lu pasti akan selamat, hidup lu pasti diberkati. Ya. Nah ini dia nih pentingnya Tri ya, kita udah ada di akhir dari diskusi kita nih Tri, dan saya bersyukurlah nih karena kondisi apapun tidak akan pernah membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah ini yang menjadi poin dasar untuk kita beranjak lah untuk lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah Tri, di dalam situasi-situasi seperti ini dan kita lihat ke depannya ini apa yang terjadi, satu hal yang harus diingat setiap saat. Ada masalah, selalu lihat ke belakang apa yang sudah Tuhan buat. Nah, doa supaya keluarga-keluarga yang belum kenal Tuhan itu juga bisa mengenal Tuhan. Nah, akhirnya gue simpulkan nih Tri. Simpulannya adalah kalau orang sudah dipilih Tuhan, lo mau lari kemanapun pasti ditangkap oleh Tuhan deh. Sudah pasti tuh dia akan ditangkap Tuhan. Yang kedua, kalau satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahmu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau sudah isi rumah diselamatkan, otomatis keturunan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kita pengen ngomong begitu. Kalau kita lihat, pasti anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Itu adalah poin yang penting. Yang keempat adalah kita tidak mungkin lari dari sebuah komunitas. Komunitas adalah komunitas orang-orang benar yang kumpul. Nah di dalam komunitas itu harus ada juga mentoring, harus ada mentor yang bisa mementoring kita, supaya hidup kita bisa ada di dalam track yang tepat. Gitu. Nah ini penting ya Tri ya. Thank you so much Tri. Waduh lu ada di Baper. Bincang bareng Petra, lu ada di rumah gua, tos lu dong bro. Ini biasa Batri. salam. Baper bareng Petra dan Tri. Dirubah. Baper. Baper Tri. Batri. Apa tuh? Baper bareng Petra dan Tri. Cuman ingat Pak, besok air minum nih. Oh iya lupa, gue mulai kering. Dan tadi lu telan ludah ya, telan ludah terus. Ntar orang bilang nih keluarin lidah terus, kenapa? Oke Tri. Oke Pak, thank you Pak Pen. Kita berdoa dulu ya Tri ya. Ya Tuhan terima kasih Tri, Poni, Keisha, Aston, biarlah ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat sebuah kesaksian yang hamba-Mu sampaikan. Dari kehidupan kuasa gelap yang Tuhan tangkap dia, lepaskan dari cengkeraman itu, sehingga kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi kutuk itu semua, kami tolak dalam nama Yesus, sudah diangkat semua oleh Tuhan, sehingga anak-anak diberkati, Tri diberkati, Foni di rumah diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati Tuhan, sehingga keluarga yang belum kenal Tuhan juga ditangkap oleh Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pak. God bless. Saudara yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Kristus kita akan bertemu lagi dalam Baper ini bincang bareng Petra. Tentunya kita akan undang narasumber yang akan memberikan inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baper bincang bareng Petra. Bincang-bincang bersama Petra dan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi.